Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Gue yakin kalian semua pernah ngerasain yang namanya hari sial. Tapi, gimana kalau hari sial itu datangnya rutin, setiap minggu, di hari yang sama? Nah, hari ini gue mau cerita soal fenomena aneh yang udah gue alami selama bertahun-tahun. Judulnya, Kenapa Gue Selalu Sial Setiap Hari Selasa? Gue serius, ini bukan sugesti atau kebetulan semata. Ini udah kayak kutukan yang terjadwal. Mari kita mulai dari awal. Semuanya terasa normal di hari Senin. Gue bangun pagi, semangat kerja, semua lancar. Hari Rabu, Kamis, Jumat, bahkan akhir pekan, semuanya baik-baik aja. Tapi begitu kalender nunjukin hari Selasa, alam semesta seakan-akan berkonspirasi buat bikin hidup gue jadi komedi tragedi. Kesialan pertama yang gue inget banget terjadi pas gue masih SMA. Hari Selasa, pagi-pagi, gue udah siap berangkat sekolah. Seragam rapi, sepatu bersih, rambut klimis. Pas mau sarapan, entah gimana caranya, selai kacang yang gue pegang tiba-tiba lepas dari tangan, mental ke udara, muter-muter kayak gasing, terus mendarat tepat di atas kepala gue. Alhasil, rambut klimis gue jati kayak sarang burung yang dilumuri selai kacang. Satu sekolah ngetawain gue hari itu. Gue pikir, biasa. Minggu depannya, hari Selasa lagi. Gue lagi praktikum kimia, disuruh nyampur 2 larutan. Guru udah bilang, hati-hati, campurkan pelan-pelan. Gue udah super hati-hati, netesinnya 1 tetes per 1 tetes. Tapi pas tetesan terakhir, tiba-tiba ada lalat masuk ke lab, terbang muter-muter, terus nyemplung ke tabung reaksi gue. Hasilnya, reaksi kimia tak terduga yang ngeluarin asap ungu bau kaos kaki busuk ke seluruh ruangan. Lab dievakuasi, dan gue jadi tersangka utama. Lagi-lagi, semua orang natap gue dengan aneh. Sejak saat itu, pola kesialan hari Selasa mulai terbentuk dengan jelas dan semakin parah. Pernah suatu Selasa, gue lagi jalan kaki santai di trotoar. Tiba-tiba ada mobil lewat ngebut, nyipratin genangan air lumpur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gue basah kuyup, bau comberan, dan telat ngantor. Besoknya, gue lihat berita. Ternyata mobil itu mobil yang lagi dikejar polisi. Kenapa harus gue yang kena cipratannya? Selasa yang lain, gue coba naik ojek online biar cepet. Di tengah jalan, ban motornya kempes. Oke, ganti ban. Selesai ganti ban, jalan lagi sebentar, rantainya putus. Abang ojeknya sampai geleng-geleng kepala. Bilang baru kali ini dia beruntun kayak gini. Dia nanya, "Mas habis ngapain semalam?" Gue cuma bisa jawab lirih, "Gak ngapa-ngapain, Bang. Cuma hari ini hari Selasa." Gue mulai curiga, ini pasti ada yang gak beres. Gue coba berbagai cara buat melawan kutukan ini. Pertama, gue coba metode spiritual. Setiap malam Senin, gue begadang sambil baca doa, wirid, meditasi, pokoknya semua ritual penolak bala gue lakuin. Gue bahkan sempat nyoba mandi kembang 7 rupa di tengah malam. Hasilnya, paginya, hari Selasa, kulit gue malah iritasi dan gatal-gatal gara-gara alergi salah satu kembang. Sialnya nambah, bukan berkurang. Metode spiritual gagal, gue beralih ke metode ilmiah dan logika. Gue mulai bikin teori konspirasi sendiri. Mungkin hari Selasa punya getaran frekuensi kosmik yang gak cocok sama aura tubuh gue. Gue coba pakai baju warna tertentu, katanya warna hijau bisa menenangkan. Hasilnya, hari Selasa itu, pas gue lagi makan di warteg, ada ibu-ibu yang gak sengaja numpahin kuah soto panas ke baju hijau baru gue. Gue juga coba teori lain. Mungkin ini soal zona waktu atau perputaran bumi. Gue pernah nekat ngambil cuti di hari Selasa dan sengaja tidur seharian penuh. Gue pikir, kalau gue tidur, gak mungkin ada sial yang bisa menimpa gue. Gue kunci pintu kamar, matiin HP, tutup jendela rapat-rapat. Gue berhasil tidur sampai sore. Pas bangun, gue ngerasa menang. Gue berhasil melewati hari Selasa tanpa celaka. Tapi kebahagiaan itu sirna seketika pas gue sadar, kunci kamar gue macet dari dalam. Gue terkunci di kamar sendiri sampai malam, sampai akhirnya tukang kunci datang dan harus merusak pintu. Biaya perbaikannya lumayan, cukup buat makan sebulan.
Upaya paling ekstrem yang pernah gue lakuin adalah mencoba mengakali waktu. Pernah suatu hari Senin malam, gue sengaja nggak tidur sama sekali. Gue nonton film maraton, main game, mope berkali-kali. Rencananya, gue mau skip hari Selasa dengan cara begadang sampai hari Rabu pagi. Jadi secara teknis, gue nggak mengalami hari Selasa. Jam 12 malam lewat, masuk hari Selasa. Gue masih melek, aman. Jam 3 pagi, aman. Jam 6 pagi, matahari terbit. Gue mulai ngantuk berat. Gue pikir, sebentar lagi, tahan. Tapi akhirnya gue ketiduran di sofa sekitar jam 7 pagi. Gue bangun jam 10 siang, masih hari Selasa. Dan tebak apa yang terjadi? Leher gue sakit bukan main karena salah posisi tidur. Dan pas gue mau ke kamar mandi, gue kepleset genangan air dari AC yang bocor. Kaki gue keseleo. Rencana gue gagal total. Lingkungan sekitar gue juga mulai bereaksi aneh. Teman-teman kantor gue sekarang punya ritual khusus setiap hari Selasa. Mereka bakal jauhin meja gue, nggak ada yang berani ngajak makan siang bareng. Bahkan bos gue pernah secara halus nyaranin gue buat kerja dari rumah aja khusus di hari Selasa. Katanya sih demi efisiensi dan minimalisasi risiko kerja. Gue jadi kayak pembawa wabah. Keluarga gue juga pusing. Ibu gue pernah ngirim air doa dari kampung, katanya buat ngebersihin aura negatif. Gue minum airnya setiap pagi di hari Selasa. Hasilnya, gue jadi bolak-balik ke toilet karena sakit perut. Mungkin dosisnya kebanyakan. Ayah gue, yang lebih rasional, cuma bilang, sabar, mungkin ini cuma fase. Fase, ini udah berlangsung lebih dari 10 tahun. Pak, pernah suatu hari Selasa, gue bener-bener frustrasi. Gue putusin buat enggak ngapa-ngapain. Gue cuma duduk di teras rumah, dim, ngeliatin jalanan. Gue enggak mau gerak, enggak mau mikir, enggak mau berinteraksi. Gue cuma mau jadi patung seharian. Tiba-tiba, ada layangan putus nyangkut di pohon depan rumah gue. Anak-anak yang punya layangan itu pada teriak-teriak minta tolong. Karena kasihan, dengan berat hati gue ambil galah buat nurunin layangan itu. Pas layangannya berhasil gue kait, ternyata di benangnya ada sarang tawon kecil. Dan ya, kalian bisa tebak lanjutannya. Gue diserbu segerombolan tawon. Wajah gue bengkak-bengkak kayak adonan roti. Niat baik pun berujung sial. Dari semua kejadian ini, gue belajar satu hal. Semakin gue berusaha melawan, semakin kreatif pula alam semesta ngasih gue kesialan. Setiap gue coba bikin rencana B, C buat menghindari nasib buruk, kesialan itu datang dari rencana D, E, F yang sama sekali nggak gue pikirkan. Kayak ada sutradara gaib yang ketawa ngeliat semua usaha gue. Contohnya lagi, suatu Selasa, gue dapet tugas presentasi penting di depan klien. Gue udah siapin semuanya dari jauh-jauh hari. Data lengkap, slide keren, bahkan baju paling bagus udah gue setrika. Gue berangkat ke kantor klien naik taksi. Sengaja pilih yang paling baru dan bersih. Sepanjang jalan aman. Sampai di lobi gedung, aman. Naik lift, aman. Gue mulai optimis. Ini dia, hari dimana kutukan itu akan patah. Gue masuk ruang meeting, nyalain laptop, colok proyektor. Semua berjalan mulus. Klien datang, rapat dimulai. Gue mulai presentasi dengan penuh percaya diri. 15 menit pertama, lancar jaya. Gue udah mau masuk ke bagian kesimpulan. Tiba-tiba, proyektornya mati. Oke, tenang, mungkin cuma kabelnya kendor. Gue cek kabel, aman. Cek laptop, nyala. Ternyata, lampu proyektornya yang putus. Tepat di momen paling krusial. Akhirnya, gue presentasi pakai laptop kecil gue yang harus diuper dari satu orang ke orang lain. Profesionalisme gue langsung anjlok. Gue jalan kaki sambil mikir, oke, Selasa, apalagi yang mau lokasi ke gue hari ini? Tiba-tiba ada yang nepuk pundak gue. Ternyata teman lama yang udah puluhan tahun enggak ketemu. Wah, akhirnya ada hal baik hari ini. Kita ngobrol seru, tukeran nomor, ketawa ketiwi. Tapi pas dia mau pamit, dia bilang, ngomong-ngomong, dompet lo jatuh tuh. Pas gue lihat ke bawah, dompet gue emang tergeletak di tanah. Tapi isinya udah kosong melompong. Sepertinya pas asyik ngobrol, ada copet yang beraksi. Setelah bertahun-tahun berjuang,
Mencoba segala cara dari yang logis sampai yang paling konyol. Gue akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Mungkin gue nggak bisa ngalahin hari Selasa. Mungkin takdir gue emang harus jadi korban abadi dari hari kedua dalam seminggu ini. Jadi sekarang strategi gue berubah. Gue nggak lagi mencoba melawan. Gue mencoba menerima. Setiap hari Senin malam, gue mempersiapkan diri. Gue udah anggap hari Selasa sebagai hari libur dari keberuntungan. Hari dimana ekspektasi gue setel ke titik nol. Kalau pagi-pagi kopi gue tumpah, gue cuma senyum. Kalau di jalan ban motor bocor, gue anggap itu kesempatan buat olahraga dorong motor. Kalau dimarahin bos tanpa alasan, gue anggap itu latihan kesabaran. Anehnya, sejak gue mulai pasrah dan nerima takdir gue, kesialan itu rasanya jadi nggak terlalu menyakitkan. Bahkan kadang-kadang, gue jadi bisa ngetawain diri sendiri. Teman-teman gue yang awalnya ngejauhin, sekarang malah jadi penasaran. Setiap Rabu pagi, mereka pasti nanya, gimana Selasa lo kemarin? Ada cerita seru apa? Gue jadi kayak punya serial drama komedi mingguan yang pemeran utamanya adalah diri gue sendiri. Mungkin, pesan moral dari semua ini adalah, kadang-kadang dalam hidup, ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Tapi begitu kita belajar buat nerima, berdamai, dan bahkan menertawakannya, beban itu jadi terasa lebih ringan. Jadi, buat kalian di luar sana yang mungkin punya hari kutukan sendiri, entah itu hari Selasa atau hari lainnya, coba deh ubah cara pandang kalian. Siapa tahu, kesialan itu sebenarnya cuma cara alam semesta buat ngasih kita cerita lucu untuk dikenang. Gue masih belum tahu kenapa gue selalu sial setiap hari Selasa. Tapi yang jelas, gue akan terus menghadapi hari Selasa gue dengan segala drama dan komedinya. Karena pada akhirnya, setelah setiap hari Selasa yang penuh bencana, selalu ada hari Rabu yang menjanjikan awal yang baru. Terima kasih udah dengerin curhatan panjang gue. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya. Siapa tahu minggu depan gue punya cerita kesialan hari Selasa yang lebih apik lagi.